Nusantara Pagi, Pro 4 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda. Tentunya di pagi hari ini di program acara Nuansa Fajar Dialog Agama Islam. Tentunya seperti biasanya di hari Jumat kita akan mengadakan dialog agama Islam dan menghadirkan narasumber yang berbeda. Dan kali ini kita akan membahas atau mendengarkan tausiah dari narasumber kami tentang Syawal bulan silaturahmi, memperkuat persaudaraan lintas perbedaan. Tentunya kami telah menghadirkan narasumber kami melalui via Zoom, dan tentunya sahabat budaya yang ingin menonton kami, menyimak kami, silakan di streaming YouTube kami di Pro 4 Makassar dan juga di radio kami di frekuensi 92,5 FM sahabat budaya. Dan tentunya kami telah menghadirkan Profesor Dr. Zainuddin SAG SHMH. Nanti narasumber kami akan memberikan tausiah terkait dengan topik kita di pagi hari ini, dan tentunya kami akan membuka kesempatan kepada sahabat budaya yang bertanya terkait dengan topik kita nantinya setelah menyampaikan tausiah singkatnya oleh narasumber kami di pagi hari ini. Untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita terhubung dengan narasumber kami yang telah terhubung di via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat-sehat Mas Febrian? Alhamdulillah Pak Ustaz. Kita sendiri bagaimana kabar tadi pagi hari ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat. Menarik sekali topik pagi hari ini Pak Ustaz, terkait dengan mengingat kita masih di nuansa-nuansa Ramadan atau nuansa Idul Fitri, tentunya di bulan Syawal. Nah, ini terkait dengan silaturahmi, memperkuat persaudaraan lintas perbedaan. Untuk lebih jelasnya silakan sampaikan tausiahnya Pak Ustaz. Tabe. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kerjasama Universitas Muslim Indonesia dengan RRI Pro 4 RRI Makassar. Tentunya ya memang tadi sudah disebutkan oleh ya Mas Febrian yang host pada hari ini tentang ya bulan Syawal ini ya. Jadi ya alhamdulillah kita sudah lewati bulan Ramadan ya, dan kita sudah beridul fitri. Tentunya ya kegiatan-kegiatan keagamaan itu di bulan Ramadan itu tidak berhenti pada berhentinya juga bulan Ramadan. Tetapi justru itu yang mau kita lihat itu bagaimana implikasinya pasca Ramadan gitu ya. Jadi ada ndak efek positif yang kita dapat pasca Ramadan ini? Ya, tentunya sebagaimana yang apa itu disampaikan ya yang terkait dengan bulan Syawal ini. Jadi temanya juga sudah bagus, yaitu tentang bulan Syawal sebagai bulan silaturahim. Tentunya satu momentum yang selama ini kita tradisikan ya di kalangan umat Islam khusus di Indonesia itu tradisi halal bihalal gitu. Tradisi halal. Kalau di Muhammadiyah disebut dengan tradisi sawalan itu, tetapi substansinya sama, yaitu mempererat. Cuma ada satu fenomena bahwa tradisi sawalan, tradisi halal bihalal yang kita laksanakan itu hanya di komunitas kita, di komunitas umat Islam, ya. Seharusnya itu bisa dikembangkan keluar. Misalnya apa, tradisi halal bihalal itu juga kita undang, kita ajak non muslim ya sebagai bagian dari moderasi keagamaan itu. Artinya saya kira ini bukan sesuatu yang yang luar biasa kalau kita hanya komunitas kita, internal kita umat Islam. Tetapi yang perlu kita lakukan ini bagaimana kita mengundang saudara-saudara kita yang non muslim ini juga melakukan halal bihalal gitu. Ya kan intinya halal bihalal itu saling maafkan. Boleh jadi misalnya dalam tradisi Ramadan kita ada hal-hal dengan tetangga-tetangga kita yang misalnya non muslim. Mungkin karena apa itu? Karena kita semarak, terlalu bersemangat melaksanakan ibadah Ramadan, sampai-sampai lupa dengan tetangga kita, menghormati tetangga kita misalnya. Oleh karena itu ya, tidak ada salahnya kita juga undang mereka untuk melakukan tradisi halal. Halal ini kan bukan syariah ya. Ya. Saling memaafkan itu syariah ya, harus saling memaafkan. Tetapi tradisi halal bihalal itu adalah culture ya, kultur Indonesia, dan ya saya kira ini yang harus kita bangun, yaitu apa, persaudaraan ya, uhwah wataniyah, kebangsaan ya. Apalagi juga misalnya uhwah insaniyah, kita sesama umat manusia ya tentunya kita pernah
melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian yang selama ini juga kita lakukan hanyalah sebatas pada uhwa Islamiyah, sesama umat Islam. Kita kembangkan keluar uhwa wataniyah, semangat kebangsaan, persaudaraan kebangsaan, kemudian uhwa insaniyah, ya itu. Kemudian ya memang di dalam Al-Qur'anul Karim silaturahim itu tidak bisa kita apa istilahnya tidak abaikan karena umat manusia itu adalah satu keluarga sebenarnya. Ini kita bisa lihat di dalam ayat Al-Qur'an, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unza wa jalnakum syu'uban wa qaba'ala lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya terjemahnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling kenal mengenal gitu ya. Ya, artinya mungkin kita sudah kenal dengan tetangga kita yang umat Islam misalnya, tetapi kita belum tentu mengenal lebih baik, lebih mendalam tentang tetangga kita yang misalnya non-Muslim, ya. Boleh jadi juga mau seperti kita silaturahim, tapi ya ada miskomunikasi misalnya sehingga silaturahim itu tidak ada. Ini poin penting sebenarnya. Jadi silaturahim itu harus kita kembangkan keluar ya melalui halal bihalal dengan sesama umat Islam, kemudian uhwa insania dan uhwa watania. Itu poin penting dari diskusi kita subuh ini. Ya, saya ya silakan Mas Febrian. Baik, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa. Nah mungkin sama Budi yang ingin bertanya silakan di 0811400925. Terlebih dahulu saya mau pertanyakan Pak Ustadz, mungkin setelah sebulan penuh berpuasa ini di Ramadan kita ini, kita memasuki bulan Syawal. Mengapa silaturahmi menjadi ibadah utama di bulan ini dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan konsep kembali ke fitrah? Tapi sebelum menjawab Pak Ustadz, kita terima dulu penelpon kita yang sudah ada terhubung di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Yang SD Nompo ini. SD Nompo. Ya, langsung silakan bertanya ke Pak Ustaz apa yang kita mau tanyakan Pak SD Nompo. Saya bertanya ini Pak Ustaz tentang puasa Syawal. Ya. Apa betul itu Pak Ustaz kita harus puasa Syawal itu 6 hari berturut-turut, dan bagaimana itu Pak Ustaz kalau misalnya kita tiba-tiba sakit atau sakit kepala, perut, kita terpaksa buka, apakah itu harus diulang lagi dari awal puasa Syawal? Karena yang bilang harus berturut-turut 6 hari 7 hari, tidak boleh alfa. Ya, yang pertanyaan kedua itu Ustaz, apa benar itu Ustaz boleh kalau kita banyak orang salat fardu itu dia tidak berdoa, sudah salat fardu dia langsung saja berdiri salat sunnah. Kalau asar itu dia langsung berdiri langsung pulang, tidak berdoa. Oh iya. Ya itu saja Pak Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sepertinya kita di pertanyaan tadi dari penelpon kita di luar dari konteks topik kita di pagi hari ini. Tapi mungkin bisa dijawab Pak Ustaz, walaupun agak sedikit jauh dari topik kita di pagi hari ini. Silakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih Persawan RRI Pro 4. Jadi memang ya, jadi begini, jangankan puasa Syawal, puasa Ramadan saja, kalau kita tidak mampu melaksanakannya, maka ada rukhsah, ada keringanan. Dalam Al-Quran itu dikatakan maridan au ala safarin, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, dan bisa diganti sesudah Ramadan misalnya. Ini puasa wajib. Nah, puasa Syawal ini kan juga kita harus pahami dalam posisinya sebagai sunnah, ya. Sunnah itu pilihan, ya, pilihan. Kalau misalnya kita tidak mampu melaksanakan puasa Syawal secara berturut-turut, tidak ada masalah, ya. Kalau misalnya ya tergantung dengan kondisi kita. Jangan sampai misalnya begini, kita paksakan puasa Syawal sementara kondisi kesehatan kita tidak memungkinkan, atau misalnya dalam perjalanan jauh, ya. Jadi bisa misalnya hari ini puasa, besok ketika kita melakukan perjalanan jauh misalnya, atau dalam keadaan badan kita tidak fit, ya, yang membahayakan kondisi kita, kalau kita harus
dipaksakan berpuasa, maka bisa dia. Nah, jadi ini sebenarnya bahwa puasa Syawal itu melengkapi puasa Ramadan yang kita lakukan. Artinya puasa itu tidak hanya berhenti pada Ramadan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tentunya ada saudara-saudara kita yang tidak berdoa ketika misalnya selesai sholat, ya. Jadi itu sesuai dengan persepsinya, pemahamannya tentang apa? Tentang ibadah itu, salah satunya adalah salat. Karena apa? Salat itu kan hanya dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam ke kanan gitu. Itu bagiannya dari salat itu. Kemudian ada yang memahami bahwa itu setelah itu selesai salam itu sudah cukup tuh. Kemudian ya tentunya saudara kita yang lain itu yang harus menuntaskan bahwa doa itu dipimpin oleh imam, misalnya ketika selesai selesai salat fardu, ya. Jadi itu juga tidak ada masalah gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus kita perdebatkan bahwa si A ini tidak berdoa sesudah salat, kemudian si A ini berdoa sesudah salat. Karena posisi salat itu hanya dimulai dengan takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, kalaupun ada yang berdoa itu tidak ada masalah. Mungkin karena dia mengatakan lebih utama ketika kita selesai salat itu kita berdoa gitu. Jadi ya diserahkan kepada pemahaman masing-masing. Tetapi itu juga jangan sampai misalnya saling menyalahkan gitu. Itu yang tidak boleh gitu. Artinya terputus lagi silaturahim kalau kita menyalahkan bahwa si A itu berdoa setelah salat, si A tidak berdoa. Hilang makna silaturahim halal bihalal. Artinya kalau tidak, seperti ini. Artinya tidak ada yang salah, Pak Ustaz ya. Tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau tidak salat gitu. Baik, Pak Ustaz, pertanyaan berikutnya, mengapa silaturahmi menjadi ibadah utama di bulan Syawal ini dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan konsep kembali ke fitrah? Ya, coba diulangi Mas Ferry. Ya, mengapa silaturahmi menjadi ibadah utama di bulan Syawal ini dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan konsep kembali ke fitrah, Pak Ustaz? Jadi ya saya harus clearkan bahwa ibadah Syawal itu bukanlah ya ibadah yang wajib ya. Ya, yang pertama itu posisinya posisinya puasa Syawal itu adalah sunnah. Itu ya. Yang kedua juga halal bihalal yang selama ini tradisi itu adalah khas umat Islam Indonesia gitu. Khas umat Islam. Artinya begini, setelah kita berpuasa sebulan penuh, kita lanjutkan dengan puasa Syawal dibarengi dengan silaturahim melalui halal bihalal. Tetapi halal bihalal ini tidak hanya sekedar formalitas, bermaafan, bersalam-salaman setelah itu. Yang kita mau laksanakan ini bagaimana ada kontinuitas setelah ibadah Ramadan. Artinya apa? Silaturahim ini tidak terputus, tidak boleh terputus ya pasca Ramadan. Karena apa? Nilai sosialnya Ramadan itu ada di luar Ramadan, ya, di luar Ramadan. Jangan sampai kita hanya ini rajin beribadah, rajin tadarrus sajian hanya pada kontes bulan Ramadan, tapi setelahnya itu kembali kepada setelan awal kita gitu ya. Hilang silaturahim. Itu tidak boleh terputus, ya, itu tidak boleh. Ini yang disebut dengan implikasi sosial ibadah mahda. Di luar Ramadan itu lebih penting. Karena Ramadan itu ibarat sebuah bengkel, ya. Nah, beroperasi mobil itu setelah keluar dari bengkel itu di luar Ramadan gitu. Gitu. Baik. Nah, namun Pak Ustaz, menurut Pak Ustaz sendiri, apakah dari tradisi Syawal ini apakah memang bisa tidak menyatukan kembali perbedaan atau mungkin separenggang dari pandangan politik atau pandangan lain dengan adanya tradisi Syawal ini atau silaturahmi, Pak Ustaz? Ya, saya kira ini momentum yang terbaik untuk mempererat silaturahim kita, karena boleh jadi misalnya pada saat pemilihan, mulai dari pemilihan RT, pemilihan wali kota sampai presiden, ada kelompok-kelompok misalnya. Oleh karena itu ya
hal-hal seperti itu harus kita apa istilahnya, kita cairkan melalui silaturahim. Ada momen ya, ada momen. Selama ini tidak ada momen yang kita lakukan untuk bersilaturahim, perbedaan politik, perbedaan agama, perbedaan apa, tapi karena adanya halal bihalal ini, momen itu menjadi cair gitu. Jadi ini cukup bagus sebenarnya momen ini untuk mencairkan apa istilahnya, perbedaan politik kita ya. Itu bukan cuma itu saja, tetapi juga perbedaan status sosial kita, yang miskin dengan yang kaya misalnya gitu. Itu Baik, berarti memang bisa menjadi momen baik juga ini di bulan Syawal ini untuk mempererat hubungan silaturahmi Pak Ustadz ya. Iya. Baik. Saya kira itu, Mas Febrian. Baik, mungkin juga Pak Ustadz, ada penelpon kita masuk, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Bertanya Pak Ustaz. Iya, silakan. Kebiasaan saya kan selesai Lebaran hari ini, besok saya puasa. Biasa banyak tamu atau ada yang panggil saya silaturahim dengan keluarga, tetangga. Saya tetap puasa. Mereka yang mengatakan saya berhenti dulu puasa nanti ini, tapi saya merasa terlalu berat kalau lama baru puasa Syawal, karena saya lanjut dengan puasa sunat juga. Bagaimana itu Pak Ustaz, berdosakah saya kalau saya cepat berpuasa atau bagaimana? Itu saja Pak Ustaz. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, ini ada penanya kita dari gua, apakah berdosa ketika lebih cepat berpuasa di bulan Syawal Pak Ustadz? Jadi ya, pertanyaan yang bagus, apakah status hukumnya itu berdosa atau tidak orang yang berpuasa Syawal lebih cepat? Jadi saya kira yang pertama kita antisipasi, karena kita tidak tahu ke depannya, misalnya apakah kita dalam keadaan sibuk misalnya dengan pekerjaan kita, atau ada kegiatan-kegiatan lain. Ya, tidak ada salahnya kita puasa lebih cepat. Ya, alhamdulillah puasa Syawal saya sudah selesai. Ya, sudah selesai juga sebenarnya. Artinya apa? Untuk mencegah hal-hal kemungkinan terburuk yang padahal kita sudah niatkan untuk puasa Syawal. Lebih cepat, lebih bagus puasa Syawalnya. Ditambah lagi puasa yang lain, Senin Kamis misalnya. Itu ya. Jadi tapi sesuai juga dengan kemampuan tadi saya katakan, kemampuan fisik kita misalnya, jangan sampai kita punya niat untuk puasa lebih cepat sementara kondisi fisik kita tidak memungkinkan. Jadi harus juga disesuaikan dengan dengan kondisi kesehatan kita. Misalnya kalau kita tidak fit misalnya, mungkin pertengahan Syawal atau akhir Syawal misalnya. Tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Ya, kalau di luar bulan Syawal bukan lagi namanya puasa Syawal, mungkin puasa haji misalnya. Itu anunya ya. Baik Pak Ustadz. Iya. Oke, kita kembali ke topik lagi Pak Ustadz ini, terkait dengan mungkin ada dampak tidak yang diberikan dengan adanya silaturahmi ini setelah bulan Syawal ini. Apakah ada dampak terhadap diri kita atau sosial dengan adanya silaturahmi lintas perbedaan agama ini Pak Ustadz? Jadi sepanjang yang kita lakukan itu ya didasarkan kepada keimanan, kemudian juga keikhlasan, maka pasti memberikan efek positif. Bukan hanya secara fisik juga, tetapi secara psikologis juga. Secara psikologis. Karena apa? Persoalan-persoalan kita yang hadapi ini bukan persoalan fisik saja. Ya, karena kita terkadang kita tidak kontak fisik dengan seseorang karena ya mungkin ada status postingan-postingan kita tidak di media sosial, bisa tidak disukai atau tidak nyaman orang dengan postingan di media sosial itu kan kita tidak terkontak fisik. Oleh karena itu dengan momentum ini ya berimplikasi kepada fisik dan psikis kita ya. Karena ada teman kita mungkin di luar sana, di luar provinsi, di luar mana, sehingga kita bisa melihat silaturahim itu. Oleh karena itu ya biasanya marak juga halal bihalal ini, misalnya dalam reuni misalnya, ini juga ini.
Karena biasa disalahartikan juga Pak Ustaz. Iya. Terkadang biasa ajang-ajang pertemuan tapi ada di hal negatifkan. Maksudnya halal bihalal, reunian sesama alumni-alumni ternyata dimanfaatkan juga dengan hal-hal yang kadang ya mungkin bisa jadi cinta bersemi kembali dengan mantan-mantannya gitu. Itu bagaimana pandangannya Pak Ustaz kalau begitu? Apakah ini ada bertolak belakangan dengan nilai-nilai silaturahmi itu sendiri? Itu apa istilahnya? Itu sisi negatifnya. Tetapi itu by case ya. By itu case. kasus per kasus ya. Iya. Istilah saya itu sampah didaur ulang kembali. yang dulunya menjadi sampah didaur ulang kembali dengan adanya reuni. Betul. Tetapi ya artinya begini, kita harus kembali kepada posisi kita masing-masing misalnya. Iya. Kita ini adalah seorang suami misalnya, seorang istri misalnya. Tapi tidak ada masalah bagi yang belum menikah misalnya atau statusnya lajan, tidak punya suami, tidak punya istri, yang perempuannya juga laki-lakinya sama, maka dengan reuni juga bisa diperlihatkan, tidak ada masalah juga sebenarnya. Ini kita tidak bisa juga menjudge bahwa itu sesuatu yang salah, tetapi kita harus melihat dari case by case, kasus per kasus itu. Jadi semua yang kita lakukan itu ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Baik. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Ustaz. Apakah ada nilai ibadahnya di sisi Allah dengan adanya silaturahmi di bulan Syawal ini Pak Ustaz? Iya. Jadi silaturahmi ini punya nilai positif yang bagus. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kamu beriman kepada Allah dan hendaklah kamu berkata baik, ya. Kalau kau tidak bisa berkata baik, ya hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi fala yusijar, hendaklah kamu menghormati tetanggamu, ya. Ini. Jadi indikator keberimanan seseorang itu kepada Allah, ini hadis Nabi kepada hari akhirat itu adalah bagaimana kita saling menghormati. Saling menghormati itu diwujudkan dalam bentuk silaturahim itu tetangga kita, tapi tidak mesti harus halal bihalal, karena ketika kita mengunjungi tetangga kita mengunjungi kita, itu juga sebenarnya bagian halal bihalal, tetapi tidak secara tidak diformalkan. Baik. Iya. Baik Pak Ustaz, mengingat waktu kita ini di penghujung acara, mungkin bisa mungkin ada closing statementnya atau kesimpulan dari topik kita di pagi hari ini Pak Ustaz, silakan. Yang pertama, closing statement saya sebagai narasumber pada hari yang pertama, saya harus berterima kasih kepada Pro 4 RRI atas kerjasamanya. Ini luar biasa, ini bagian dari dakwah, ya, bagian dari dakwah, karena UMI itu adalah lembaga dakwah, juga plus lembaga pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya hal-hal seperti ini, ya, hal-hal seperti ini tetap harus dikembangkan RRI supaya RRI tetap di hati oleh pirsawan itu. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan tema halal bihalal modern. Jadi halal bihalal itu tidak hanya lintas umat Islam juga, tetapi lintas agama juga. Karena saling memaafkan itu bukan cuma dosa kita sesama umatnya, tetapi juga boleh jadi ada kesalahan kita, ada dosa kita terhadap umat lain. Jadi itu lebih luas dikembangkan itu halal bihalal dengan ini bagian dari moderasi beragama sebenarnya yang dikembangkan oleh pemerintah. Ini bagian dari closing statement saya, Mas Febrian. Baik, terima kasih Pak Ustaz atas kebersamaannya dengan Perempuan dari Makassar. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini, dan tentunya kita akan merawat dan tentunya bersilaturahmi terus dan menerus berkelanjutan Pak Ustaz. Iya. Baik. Ya, itu kita selalu berhalal bihalal dengan RUI dengan RRI. Baik. Terima kasih Pak Ustaz atas kebersamaannya. Sobat Muda, demikian perbincangan kami dengan Profesor Dr. Zainuddin SAG SHMH. Beliau adalah Asisten Direktur 4 Programa Pasca Sarjana UMI Makassar. Dan terima kasih juga kepada sahabat budaya yang sudah bergabung dengan kami dan tidak sempat bergabung dengan kami di pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain waktu di program acara Dialog Bersama Nuansa Fajar Agama Islam. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ising Lep, Mas